Gadis Korek Api karya Hans Christian Andersen. Pada malam akhir tahun itu, cuaca sangat dingin dan turun salju. Hari sudah hampir gelap, namun nampak orang-orang berjalan dengan wajah yang gembira memenuhi jalanan utama di kota B. Di jalan itu ada seorang gadis kecil mengenakan pakaian compang-camping sedang menjual korek api. "Mau beli korek api, Tuan? Nyonya, belilah korek api ini." Namun tidak ada seorang pun yang membeli korek api dari gadis itu. Gadis kecil yang kelaparan itu terus berjalan tanpa mengenakan topi, dan kakinya yang telanjang membiru karena kedinginan. Dia telah meninggalkan rumah dengan mengenakan sepatu ibunya, tetapi di tengah jalan dia mengalami kecelakaan kecil sehingga kehilangan sepatunya itu. Saat itu, ketika dia akan menyeberangi jalan, tiba-tiba sebuah kereta kuda berlari mendekat dengan kencangnya. Gadis itu melompat dan terjatuh karena terkejut. Pada saat itu, sepatu yang sebelah terlepas dan terlempar entah kemana. Sedangkan sepatu sebelahnya lagi jatuh di seberang jalan dan dibawa lari oleh anak laki-laki yang nakal. "Korek api, siapa mau beli korek api? Tuan, Nyonya, belilah korek api ini." Namun tidak ada seorang pun yang membeli korek api dari gadis itu. Di celemeknya masih ada banyak korek api. Dia belum menjual apapun. Itulah sebabnya dia tidak berani pulang, karena kalau ia pulang tanpa membawa uang hasil penjualan korek api, dia akan dipukuli oleh ayahnya. Selain itu, di rumahnya juga dingin karena perapian mereka kehabisan kayu bakar. Di depannya nampak sinar yang terang keluar dari jendela sebuah rumah. Ketika gadis itu pergi mendekatinya, terdengar suara tawa gembira dari dalam rumah. Di rumah yang dihangatkan oleh api perapian itu, penghuninya terlihat sedang menikmati hidangan yang lezat. Gadis itu meneteskan air mata. Bau sedap angsa panggang yang nikmat tercium di udara. Salju jatuh di rambutnya dan dia berjongkok di sudut antara dua rumah. Tangannya yang sedingin es terasa sangat sakit. Dia kemudian memberanikan diri menyalakan sebatang korek api supaya bisa menghangatkan tangannya. Sret! Api menyembur dan berkobar. Itu tampak seperti lilin kecil, tetapi muncul cahaya yang aneh. Sepertinya dia sedang duduk di depan sebuah perapian yang hangat dan indah. Oh, betapa menyenangkannya itu. Kemudian nyala api padam dan dia kembali ke sudut bangunan dalam cuaca dingin. Dia menggores lagi sebatang korek api baru. Lalu dia bisa melihat menembus dinding ke dalam ruangan. Di atas meja ada angsa panggang yang gemuk dan banyak kelezatan lainnya. Angsa panggang itu bahkan nampak melayang-layang mendekati gadis itu. Tetapi sekarang apinya telah padam dan dia duduk di jalanan yang dingin sekali lagi. Kemudian dia membakar 2 batang korek api lagi. Dan sekarang dia tiba-tiba duduk di bawah pohon Natal yang indah dengan ornamen warna-warni dan 1000 lilin. Saat dia mengulurkan tangannya ke lilin, korek api itu padam. 1000 lilin naik dan berubah menjadi bintang yang terang. Salah satu bintang nampak jatuh, meninggalkan jejak cahaya di langit. Dia berpikir, ketika sebuah bintang jatuh, seseorang mati. Dia belajar itu dari neneknya. Dia menyalakan 3 batang korek api lain. Sekali lagi ada cahaya aneh, dan di sana dia tiba-tiba melihat neneknya, cerah dan bersinar dan dengan tatapan manis di matanya. "Nenek, tolong bawa aku bersamamu," teriak gadis itu. "Ketika api padam, nenek akan hilang lagi seperti angsa panggang, perapian hangat, dan pohon Natal." Dia dengan cepat menyalakan 5 batang korek api karena ingin neneknya tetap ada. Cahayanya bahkan lebih terang dari siang hari. Dia belum pernah melihat neneknya begitu cantik.
Lalu si nenek meraih gadis itu dalam pelukannya dan terangkat bersamanya. Semakin tinggi dan tinggi ke tempat di mana hanya ada kebahagiaan dan tidak ada dingin atau kelaparan. Mereka sekarang bersama dengan Tuhan. Keesokan paginya di sudut antara rumah, orang menemukan seorang gadis kecil dengan pipi merah muda dan senyum di bibirnya. Dia telah mati beku pada malam terakhir tahun itu. Cahaya pertama tahun baru menyinari dirinya. Dia pasti mencoba sedikit memanaskan tubuhnya dengan korek api sebanyak itu, kata orang-orang. Tetapi mereka tidak ada yang tahu tentang hal-hal indah yang telah dilihat gadis itu. Dan tidak ada yang tahu bahwa dia dan neneknya telah memulai tahun baru di surga yang penuh dengan sukacita. Pangeran Bahagia, karya Oscar Wilde. Seekor burung layang-layang kecil terbang di atas kota. Saat itu musim gugur dan dia harus segera pindah ke selatan di mana selalu hangat di musim dingin. Dalam perjalanannya, burung layang-layang melihat patung emas seorang pangeran dengan mata biru berkilauan dari safir dan pedang sang pangeran terdapat batu merah delima. Burung layang-layang kecil itu duduk di kaki patung untuk beristirahat. Tiba-tiba burung itu merasa tetesan air jatuh di kepalanya. Tetesan itu berasal dari mata sang pangeran. Air mata mengalir di wajahnya. "Siapakah kamu?" tanya burung layang-layang itu. "Aku adalah pangeran yang bahagia." "Kenapa kamu menangis?" tanya burung layang-layang. Sang pangeran menjawab, "Dahulu kala aku tinggal di sebuah kastil yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Aku tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik tembok-tembok itu. Segala sesuatu di kastil itu begitu indah sehingga aku tidak pernah peduli dengan dunia luar. Semua orang memanggilku Pangeran Bahagia. Sekarang aku berdiri sebagai patung di atas kota dan melihat setiap hari semua kesengsaraan kota. Meskipun hatiku terbuat dari timah sekarang, aku hanya menangis saja." Pangeran itu lalu memberitahu burung layang-layang bahwa dia telah melihat seorang ibu di sebuah kamar sempit dan kumuh, khawatir atas anaknya yang sedang sakit demam. Meskipun dia sudah bekerja sekeras yang dia bisa, dia tidak punya uang untuk membeli makanan yang sehat. Pangeran meminta burung itu untuk membawakan batu delima dari pedangnya. "Saya tidak bisa melakukan itu," kata burung layang-layang. "Saya harus segera pindah ke selatan yang hangat. Saya tidak akan selamat dari musim dingin ini." "Tidak bisakah kamu menginap 1 malam?" tanya sang pangeran. Burung layang-layang itu setuju. "Terima kasih banyak, walet kecil," kata sang pangeran. Ketika burung walet melihat anak laki-laki yang sakit itu dengan senang hati, ia menuruti keinginan sang pangeran. Keesokan paginya, burung layang-layang mengucapkan selamat tinggal kepada sang pangeran. "Saya harus pergi, cuaca semakin dingin. Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi." "Oh, teman kecil," desah sang pangeran. Dan dia memberitahu burung itu tentang seorang penulis muda yang sedang bekerja keras dalam sebuah drama di ruang loteng kecil yang dingin. Penulis itu juga sangat lapar. "Tidak bisakah kau tinggal lebih lama?" "Baiklah, hanya 1 malam lagi," burung layang-layang bersetuju. "Ambillah salah satu mataku dan bawa ke penulis itu. Dia bisa menjual batu safir ini dan membeli makanan dan kayu bakar. Tolonglah lakukan apa yang saya minta dari kamu." Sang pangeran bersikeras. Burung layang-layang mengambil satu mata sang pangeran dan membawanya ke ruang loteng kecil. Penulis muda itu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia sangat beruntung. "Sekarang saya benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal," kata burung layang-layang. Sekali lagi pangeran memintanya untuk tinggal.
Kali ini untuk membantu seorang gadis. Dia menjatuhkan barang dagangannya di selokan. Dia membutuhkannya untuk mencari uang. Jika dia kembali dengan tangan kosong, dia akan mendapatkan masalah besar di rumah. Ambillah mataku yang lain dan bawa padanya. Jika saya harus mengambil mata kamu yang satu lagi, kamu akan buta, teriak burung layang-layang. Namun sang pangeran tetap bersikeras dan burung layang-layang itu membawa mata yang satu lagi ke gadis itu. Burung layang-layang kemudian kembali ke pangeran. Kamu sekarang buta, katanya, dan itulah sebabnya aku akan tinggal bersamamu. Beberapa hari berikutnya, burung layang-layang memberitahu pangeran tentang semua kesedihan yang dia lihat di kota itu. Dia memberitahu pangeran betapa kayanya orang kaya dan betapa miskinnya orang miskin. Lalu pangeran berkata, "Telan, ambillah semua daun emas di tubuhku dan berikan kepada orang miskin." Burung layang-layang tidak mau meninggalkan sang pangeran meskipun hari semakin dingin. Burung itu telah tumbuh rasa untuk menyintai sang pangeran. Kemudian tibalah hari di mana burung layang-layang tertidur lelap di kaki pangeran. Sang pangeran mengerti bahwa burung itu sedang sekarat dan itu menghancurkan hatinya. Keesokan harinya wali kota berjalan melewati patung Pangeran Bahagia. Patung itu terlihat mengerikan, sudah waktunya untuk menggantinya. Di surga, Tuhan meminta salah satu malaikatnya untuk pergi ke kota dan membawa barang paling berharga yang bisa ditemukannya kembali ke surga. Malaikat itu kembali dengan burung layang-layang dan hati yang baik. "Kamu telah memilih dengan baik," kata Tuhan. "Burung layang-layang dan pangeran akan hidup bahagia selamanya di kota emas dan surgaku."